Kejutkan fans timnas, Elkan Bagot tiba-tiba muncul jelang sesi latihan hari kedua skuad Garuda di Sydney, Australia. Erick Thohir sampai bilang begini, Jepang kalahkan Bahrain dan Arab Saudi imbang kontra Cina. Skuad Garuda akan kunci posisi runner-up di grup C. Sangat mengejutkan. Pelatih asal Kroasia diprediksi hasil laga Australia kontra timnas Indonesia. Striker berkelas, oleh Rumeni pamer skill memukau di depan Patrick Kluivert. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memprediksi timnas Indonesia memiliki peluang bagus saat memainkan laga kontra Australia dan juga timnas Bahrain. Timnas Indonesia akan bertanding di laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga terdekat yang akan dilakoni adalah bertamu ke markas Australia di Allianz Stadium Sydney pada Kamis, 20 Maret mendatang. The Socceroos dalam 4 pertandingan terakhirnya memang belum terkalahkan. Pergantian pelatih ke Tony Popovic memang berdampak positif. Setelah di pertemuan pertama, Indonesia sukses menahan imbang. Meskipun begitu, Hodak melihat Australia di tangan Popovic tidak istimewa. Meski dari cara bermainnya lebih agresif, tetapi menurutnya serangan Australia tidak begitu mematikan. Ini juga akan menjadi laga debut pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert. Dia menjadi suksesor Sintayong yang dipecat oleh PSSI. Bagi Hodak, tentu tekanan tinggi akan dirasakan oleh Patrick Kluivert. Menurutnya untuk awalan, membawa 1 poin dari Sydney akan menjadi hal yang bagus. Karena di atas kertas, level permainan Australia masih lebih tinggi ketimbang Indonesia. Meski kini makin banyak pemain diaspora bergabung. Australia baru mengganti pelatihnya pada babak kualifikasi ini. Pelatih baru yang selalu ingin memainkan pressing tinggi. Tetapi mereka juga punya masalah, karena mereka tidak punya pemain yang bisa mencetak gol. Mereka itu kurang memiliki pemain bertipikal finisher. Jadi menurut saya, Indonesia bisa saja mendapatkan hasil yang positif dengan pemain yang dimiliki sekarang. Tentu saja akan ada banyak tekanan untuk pelatih baru. Tetapi saya percaya, dia bisa sukses pada laga melawan Australia. Jika bisa mendapatkan 1 poin, itu menurut saya menjadi awalan yang bagus untuk pelatih baru, kata Bojan Hodak. Manajer timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa dirinya tidak merasa khawatir dengan adaptasi 4 pemain naturalisasi baru, yakni Emil Laudero, Dean James, Joey Pelupesi, dan Ole Rumeni. Menurutnya kehadiran para pemain baru ini tidak akan mengganggu dinamika atau keseimbangan tim yang sudah terjalin dengan baik, mengingat sebagian besar pemain telah lama bermain bersama. Keempat pemain ini masuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi 2 laga penting dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meskipun baru bergabung, Sumarji optimistis bahwa mereka akan segera menyatu dengan tim. Ia yakin chemistry di dalam tim sudah terbangun dengan baik berkat kebersamaan yang telah terjalin dalam waktu yang lama. Kalau berkaitan dengan chemistry, harus diingat, para pemain ini kan sudah lama bergabung. Yang belum kan hanya beberapa pemain. Modal chemistry yang sudah lama ini, khususnya para pemain tentu tidak jadi persoalan untuk segera menyatukan diri, kata Sumarji. Selain adaptasi pemain baru, Sumarji juga menanggapi keberadaan pelatih anyar Patrick Kluivert dan jajarannya. Ia menilai bahwa kehadiran Kluivert yang memiliki latar belakang kuat dalam sepak bola Eropa, terutama Belanda, justru akan mempermudah komunikasi dengan para pemain. Sebagian besar penggawa timnas Indonesia juga memiliki darah Belanda, yang membuat proses adaptasi lebih lancar. Lebih lanjut, Sumarji menekankan pentingnya memberikan kepercayaan penuh kepada Patrick Kluivert dan juga stafnya, agar mereka bisa menyusun strategi terbaik. Ia berharap para pemain dapat segera menemukan ritme permainan yang solid untuk menghadapi laga-laga berat ke depan. Tentu yang harus kita percayakan adalah bagaimana kita bisa percaya penuh pada coach Patrick dan juga para asistennya, supaya pemain betul-betul bisa segera ada chemistry dan segera bisa melaksanakan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya. Tentu tujuan utamanya adalah kita bisa lolos Piala Dunia dengan tidak playoff. Artinya bisa finish di posisi kedua, itu harapan kita semua, kata Sumarji. Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat suara soal Elkan Bagot yang menolak panggilan Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, Patrick Kluivert telah menetapkan 29 pemain yang akan bergabung dengan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam daftar pemain yang dibawa,
mayoritas merupakan nama-nama langganan tim nasional, seperti Martin Paes dan juga Jesus. Sebelum diumumkan daftar pemain-pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia, nama Elkan Bagot kembali mengemuka. Hal ini karena Elkan Bagot sempat memiliki hubungan buruk dengan eks-pelatih timnas Indonesia terdahulu Sintayong. Situasi ini membuat Elkan Bagot tidak pernah lagi dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023 pada bulan Januari 2024 lalu. Dengan dipecatnya Sintayong, banyak pihak yang ingin Elkan Bagot bisa kembali berseragam merah putih. Apalagi performa bek berusia 22 tahun ini semakin impresif bersama klubnya, Blackpool FC di Divisi 3 Liga Inggris. Patrick Kluivert pun dikabarkan telah menghubungi Elkan Bagot untuk menawarinya kembali bermain di timnas Indonesia. Sayangnya Elkan menolak ajakan tersebut karena masih ingin fokus bersama klubnya. Elkan ingin mendapatkan menit bermain karena sempat menderita cedera yang membuatnya absen selama 2 bulan. Terlebih lagi kontrak peminjaman Elkan Bagot dari Ipswich Town ke Blackpool akan berakhir pada musim ini. Erik pun akhirnya angkat bicara soal Elkan yang menolak bergabung dengan timnas Indonesia. Dia tidak menampik bahwa pihaknya sangat ingin melihat Elkan Bagot kembali berseragam Garuda. Selain itu, dia meminta kepada netizen untuk tidak menghakimi Elkan Bagot di media sosial. Pemain timnas Australia berstatus sebagai Muslim ini sempat menyoroti penggawa berdarah Belanda memperkuat timnas Indonesia. Pemain Muslim di timnas Australia yang berbicara banyak pemain timnas Indonesia berdarah Belanda adalah sosok Aziz Behi. Aziz akan mengisi slot bek kiri dalam skuad Australia melawan timnas Indonesia. Selain itu, Aziz Behi pernah berbicara skuad timnas Indonesia. Ia telah mengetahui ada belasan pemain kelahiran dari Belanda. Bek Melbourne City itu menyoroti pemain Garuda dari Belanda ketika Australia menahan imbang timnas Indonesia di putaran pertama grup C kualifikasi Piala Dunia. Aziz membicarakan hal ini karena pernah bertengger di Belanda. Ia sempat memperkuat PSV Eindhoven. Perihal ada belasan pemain kelahiran Belanda, menurut Aziz, mereka tetap menjadi pemain timnas Indonesia karena memiliki keturunan silsilah keluarga di tanah air. Kemenangan timnas Jepang atas Bahrain mengantarkan timnas Indonesia naik ke posisi kedua klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Benarkah kemenangan timnas Jepang atas Bahrain mengantarkan timnas Indonesia naik ke posisi kedua klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia? Sebelum membahas kemungkinan di atas, kita lihat dulu klasemen sementara grup C hingga matchday ke-6. Skuad Samurai Biru kuku di puncak klasemen grup C dengan koleksi 16 angka. Tim asuhan Hajime Moriyasu itu sangat dominan karena unggul 9 angka dari timnas Australia di posisi kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Mengekor di urutan ketiga, 4, 5, dan 6 ada timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina yang sama-sama mengemas 6 poin. Timnas Indonesia duduk di posisi lebih baik ketimbang Green Falcon karena unggul produktivitas gol dengan 6 berbanding 3 gol. Sementara dengan Bahrain dan Cina, timnas Indonesia unggul selisih gol sehingga berhak menempati posisi lebih baik meski perolehan poinnya sama. Melihat kondisi di atas, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kemenangan atas Australia otomatis meletakkan timnas Indonesia ke posisi kedua klasemen? Timnas Indonesia mesti berharap hasil di dua laga lain menguntungkan mereka. Skor Garuda diuntungkan jika Jepang menang atas Bahrain, serta duel Arab Saudi kontra Cina berakhir imbang. Peluang Jepang menang atas timnas Bahrain sangat besar, sebab dari segi manapun, Kaoru Mitoma dan kawan-kawan jelas lebih diunggulkan untuk menang atas Bahrain. Terlebih kemenangan atas Bahrain akan meloloskan Jepang ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, potensi duel Arab Saudi kontra Cina berakhir imbang cukup besar. Arab Saudi belum pernah menang di 3 laga awal kandang, sehingga Green Falcon belum punya pengalaman menang di kandang pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kick Off Football.